kita nomor 2 angka kemiskinan kita terbanyak se Jawa Timur. Betul. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya masih di podcast Ngolah Pikiran 5detik.com. Kita ngopi bareng-bareng nih berdua sama Bapak yang kece badai ini ya katanya. Nah, Bapak di samping saya ini merupakan Ketua Kadin Sumeneb ya Bapak ya. Bapak Hairul Anwar. kayaknya kalau manggil Bapak kayaknya lebih ketua. Mas aja lah. Mas aja, Mas. Atau kakak aja deh. Oh kakak. Kakak aja. Abang aja deh lebih Abang ini. aja, iya. Oke Bang Hairul ya. Iya, iya. Hairul STMT, Hairul Anwar Iya. tepatnya nih. Nah Bang, udah berapa lama nih di Sumeneb? Kalau saya itu ngerintis usaha di Sumeneb itu mulai tahun 2005 ya. Tahun 2005 kita ngerintis usaha, buka perusahaan konsultan teknik di sini, konsultan perencanaan, pengawasan, terus beralih ke usaha ketenaga listrikan karena kita melihat peluang juga di kepulauan-kepulauan kita. Pada saat itu ketika kita keliling di kepulauan itu ya sangat memprihatinkan sekali. Karena listrik tidak ada, jaringan terputus tidak ada, ya akhirnya kita tergerak untuk kita berusaha di bidang ketenaga listrikan. Tentunya kita, karena kalau di bidang tenaga listrikan ini kan investasinya kan besar. Jadi akhirnya kita juga menggandeng jadi mitra strategis pemerintah di bidang ketenaga listrikan. Terus saya ditunjuk dan dipercaya pada tahun 2008 kalau tidak keliru ya, jadi ketua Asosiasi Kontraktor Ketenaga Listrikan Indonesia di Kabupaten Sumeneb ini. Nah, terus sampai sekarang jadi Sekjen, Sekretaris Umum Aklindo ini, Asosiasi Kontraktor Ketenaga Listrikan ini di Jawa Timur gitu loh. Jadi sekarang saya jadi Sekretaris Umum di Jawa Timur. Kalau Bang Hairul sendiri ini emang asli Sumeneb atau dari luar? Kalau saya ini asli orang Sumeneb gitu lah kan ya. Jadi SD saya itu di desa di Panaungan di Kecamatan Pasongsongan. Rumah saya dekat Muara ya, dekat Muara. Ya kalau pagi biasanya ya main di kali, main apa gitu ya, main ikan gitu yang namanya seperti gitu, anak pada umumnya. Ya seperti anak pada umumnya ya, main layangan, main kalau pagi main sepak bola ya tiap hari. Ya mainnya cuma itu karena memang tidak banyak mainan-mainan anak desa ya. Biasanya kadang main ban gitu ya, ban dibawa keliling gitu, didorong gitu kan, seperti itulah. Terus SMP saya di Pasongsongan juga. SMA saya kebetulan danem saya itu waktu itu lumayan bagus. Saya masuk ke SMA 1 Jember, terus kuliah di Surabaya, S2 juga di Surabaya. Terus kemarin juga baru lulus profesi insinyur. Sebetulnya sekarang gelar saya itu insinyur gitu, insinyur karena sekarang itu ada profesi. Jadi kalau tenaga teknik itu harus masuk sekolah profesi lagi. Jadi selama 6 bulan, kalau rekognis itu selama 6 bulan baru setelah itu dapat gelar insinyur gitu loh. Udah sempet lama di luar kan, di Surabaya sama di Jember juga. Cukup lama, terus ikut kakak itu sebentar, mungkin berapa bulan di Ternate, Gorontalo, telah habis itu baru ke Sumeneb. Itu buka usaha di Sumeneb. Kalau di Surabaya sudah lama bisnis di waktu kuliah sambil jualan kusen, jual beli mobil, sempet sepeda motor. Dong, ya biasalah namanya anak muda ya, kepengen punya duit gitu kan seperti itu. Nah terus ini jualan terus waktu SMA juga saya sudah terbiasa bersama kakak itu karena bapak itu waktu itu meninggal waktu saya SMA kelas 1 baru masuk SMA. Bapak meninggal, akhirnya saya juga sedikit banyak membantu usahanya kakak itu yang menggantikan usahanya bapak. Jadi sering ngirim buah ke Sumeneb, terus ngirim beras dari Jember atau Banyuwangi ke Sumeneb dan seperti itu. Jadi di dunia bisnis saya sudah alhamdulillah sudah pengalaman betul gitu lah. Jadi anggaplah kita ini sebagai praktisi di lapangan. Pernah bertani juga gitu ya, pernah bertani terus pernah bertani bawang juga, pernah nanam bawang bersama kakak itu di Banyuwangi, pernah nanam lombok besar juga di Banyuwangi gitu lah. Jadi sudah alhamdulillah
Banyak sekali pengalaman hidup yang memang Allah karuniakan lewat kakak, lewat orang tua, kepercayaan itu seperti itu. Berkecimpung di dunia bisnis nih Bang ya. Iya. Apa aja yang udah pernah dikelola nih di dunia bisnis dari dulu, dari awal merintis gitu loh. Saya tuh awal merintis itu kan, kalau awal merintis kan di dunia jasa konstruksi ya, di jasa konstruksi kebetulan juga sama dengan latar belakang pendidikan saya gitu loh kan. Kebetulan saya juga teknik sipil gitu loh. Jadi teknik sipil, terus berkecimpung di situ lama, jadi termasuk aktif juga di organisasi kontraktor itu juga. Jadi saya juga jadi ketua Aksindo juga, Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia itu. Ya, jadi wakil ketua juga di Jawa Timur. Jadi lama di waktu ini yang bisnis formal gitu ya, yang bisnis formal yang terus kalau mulai merintis usaha, yang mulai kuliah. Jadi ini yang mengasah saya itu untuk bisnis itu kan harus punya insting gitu lah. Ini yang mengasah insting saya itu, kira-kira bisnis ini yang akan menguntungkan. Ini bisnis ini yang mungkin bisa membawa kita itu kepada growth pertumbuhan perusahaan kita gitu kan, seperti itu. Jadi ini yang membawa saya itu, alhamdulillah sampai saat ini masih eksis di dunia bisnis ini gitu. Salah satu bisnisnya apa nih? Ya, saya kan juga punya tempat wisata ya, tempat wisata yang kita kelola itu ya Gua Soekarno gitu, terus ya Pantai Kasoki gitu loh ya. Itu yang saya bekerja sama dengan teman-teman para penggerak wisata itu, wisata. Saya lihat prospek bisnisnya seperti apa, saya kasih advice. Ini seperti ini yang harus kalian perbuat kalau ingin usaha ini maju gitu loh, dunia usaha pariwisata ini maju. Nah, kita terus konstruksinya seperti ini. Nah, karena kebetulan kita di dunia jasa konstruksi, alhamdulillah. Tapi pikiran saya pada saat itu bukan income ya, bukan income pendapatan, dan saya itu cuma ingin gitu loh, orang-orang yang di sekitar tempat wisata kita itu bisa bekerja di situ. Investasi itu anggaplah investasi, banyakkan investasi sosialnya, karena dari pendapatan bersih itu juga dibagi ke masyarakat sekitar, ke lembaga-lembaga pendidikan di sekitar juga, seperti itu. Oke, jadi untuk teman-teman 5 detik nih yang mau tiket gratis sepertinya Gua Soekarno dan juga Eka Soki, boleh nanti ini kita berangkat bareng-bareng. Iya. Kan gini, kan sempet lama di luar, di Surabaya juga, di Jember. Hal paling mendasar tentang Kabupaten Sumeneb. Kalau saya ngelihat Kabupaten Sumeneb ini ya, mulai dari saya pertama kali di sini 2004 sampai sekarang ini, ya terus saya kebetulan aktif juga di Kadin gitu ya, di Kamar Dagang Industri itu. Saya jadi belajar banyak masalah ekonomi, kebijakan, terus pertumbuhan, terus stabilitas juga lah. Secara stabilitas Sumeneb ini bagus gitu loh ya, stabilitas bagus, politik juga bagus, sudah mantap, hampir tidak ada kerusuhan dan lain-lain. Toleransi juga bagus ya. Cuman ini Sumeneb ini ibarat, kalau menurut pandangan saya pribadi ya, terus literatur yang sering saya baca gitu, Sumeneb ini butuh akselerasi pertumbuhan ekonomi. Nah, akselerasi pertumbuhan ekonomi ini apa? Yang paling banyak di sini itu investasi, yang paling banyak itu ada investasi pemerintah. Setelah saya pelajari, yang paling banyak itu investasi pemerintah. Nah, investasi swasta ini hampir tidak ada. Gitu loh. Investasi swasta ada tapi tidak kerasa gitu loh. Karena memang terlalu sedikit gitu loh. Jadi ini investasi pemerintah ini tiap tahun itu yang digelontorkan dari pusat ke daerah ini 2,4 triliun, 2 triliun sekian gitu loh. Nah, ini yang harus dikelola. Yang mengelola itu siapa? Yang mengelola itu adalah bupati, ya, bupati, terus anggota DPRD gitu loh, dan melalui sidang-sidang dan lain-lain gitu loh. Nah, jadi ini yang mengelola.
ini harus tepat sasaran supaya ekonomi kita ini bisa tumbuh. Kita punya potensi yang sangat luar biasa. Potensi kita di kepulauan ya luar biasa. Potensi kemaritiman kita luar biasa, perikanan kita luar biasa. Bahkan perkebunan kita ini sangat khas. Seperti contohnya kemarin itu seperti melon kangen itu kan. Betul. Memang manisnya beda. Iya. Terus bawang juga hasil produksi petani kita juga beda. Jadi harumnya beda. Jadi ini kan ciri khas gitu loh. Ini yang perlu dijual, diangkat lah. Tapi tidak tahu kenapa kok tiba-tiba pemerintah sekarang ini untuk memperkenalkan Sumenep. Dia bisa saja memperkenalkan Sumenep itu lewat wisata bisa. Tapi kan perlu modal besar. Ya. Sekarang ini yang perlu instan gitu, yang perlu memang dan wajib untuk dikembangkan gitu loh, dikembangkan ini adalah 3 sektor ini. Perikanan, perkebunan, pertanian. Jadi ini yang wajib ini pemerintah ini karena ini sokoguru ekonomi kita, ekonomi Sumenep ini, pondasi ekonomi Sumenep ini. Betul. Ya, kalau ini sudah berkembang, ini tumbuh, produksinya bagus, harga bagus gitu loh. Maka ekonomi kita ini tumbuh. Coba bayangkan begini aja, secara hitung-hitungan kasar sederhana ya. Seumpama di sini ya ada luasan tanah Tegalan kita gitu, Tegalan ada yang sawah, ada Tegalan gitu. Ada luasan kira-kira 20.000 hektar kan ya. Coba per hektar saja itu menghasilkan 10 juta. Itu sudah 200 miliar. Tinggal ngalikan. Lah iya, sudah 200 miliar. Itu sekali musim tanam. Sekali musim tanam itu rata-rata 4 bulan lah kita 4 bulan. Jadi kalau selama 1 tahun ini menghasilkan terus 10 juta saja per hektar itu kan sudah 600 miliar yang diproduksi masyarakat Sumenep ini dibandingkan wisata umpamanya, wisata ya. Orang ini kan salah orientasi gitu loh. Kadang salah orientasi, kadang salah ada masukan. Oh iya ini bagus. Karena saya bukan nggak mau wisata di Kembang, karena wisata saya juga pelaku pariwisata. Wisata benar. Tapi yang banyak nongkrong di tempat-tempat kita ini orang-orang lokal, bukan orang luar. Betul. Lain dengan wisata-wisata seperti di Banyuwangi, di Bali gitu loh kan, di Bromo, Tengger gitu kan yang memang ciri khas gitu loh. Saya sudah sering diskusi dengan teman-teman yang pelaku wisata itu. Mampu ndak kita ini seperti Bali? Bisa ndak kita seperti Jogja? Bisa ndak kita seperti Probolinggo dengan Bromonya? Mungkin lokasi juga mempengaruhi nih. Jelas geografis itu juga harus sangat mempengaruhi geografis. Orang namanya orang wisata itu kan harus bisa mengeluarkan duit gitu loh kan ya. Satu orang itu kira-kira mengeluarkan duit berapa sih? Coba hitung dari data statistik. Yang paling banyak wisman ke Sumenep itu adalah bukan wisman ya, wisatawan yang ke Sumenep itu adalah rata-rata adalah wisatawan religi. Ya, wisatawan religi itu cuman asta tinggi datang mereka. Yang banyak pengunjungnya yang dari luar. Iya, mereka kadang cuman bawa sangu sendiri. Mereka sudah bawa nasi, bekal sendiri gitu loh. Jadi mereka jarang berbelanja gitu loh. Berbelanja beli oleh-oleh. Lain kalau kita umpamanya kan seperti kita pergi ke Batu, kita pergi ke kita beli oleh-oleh khusus, beli minimal merchandise lah. Minimal kaos atau gantungan kunci gitu loh kan seperti itu. Jadi ini yang memang pemerintah kita itu memang harus segera jangan, saya berharap ya tidak salah orientasi lah. Orientasi pembangunannya tidak salah gitu. Betul pariwisata memang, tapi jangan wisata yang didahulukan. Didahulukan ini sokoguru ekonominya dulu. Setelah ekonomi kita itu bangkit bagus, income pendapatan per kapita Sumenep ini sudah bagus, PDRB-nya bagus, baru kita kembangkan wisata. Karena orang yang sudah punya duit itu pasti ingin wisata, kan ya. Berbicara ekonomi nih Bang ya, kan di Sumenep tentunya masih banyak dong yang harus diperkembangkan lagi dari sektor ekonominya juga. Nah, untuk
menurut abang sendiri di Sumeneb ekonominya gimana sih? Apa masih tergolong lemah atau masih? Ya jelas lah kan. Lemah sekali gitu kan ya. Ya kalau kita lihat ya kekuatan ekonomi kita ya lemah sekali gitu loh. Iya, Dan setuju ini banget. dan ini dibuktikan ya, dibuktikan kita nomor 2 angka kemiskinan kita terbanyak se Jawa Timur. Betul. Ya, dan kita pun itu menyumbang cuman kalau Daglir kemarin ya di waktu dipaparkan oleh kepala Bakorwil gitu loh, oleh kepala Bakorwil itu waktu pada saat rapat Musrenbang kita itu cuman menyumbang kalau tidak keliru 1,26% ke PDB Jawa Timur. Kecil. Sangat kecil sekali gitu loh. Jadi itu pun yang paling banyak ternyata menyumbangnya itu adalah sektor pertanian. Nah, ini yang harus digenjot. Kan iya, sektor pertanian, perikanan, perkebunan. Perikanan yang dengan alasan, kenapa kok Sumeneb ini? Karena perikanan sudah dikuasai Jawa Timur. Bukan. Ya maksudnya saya itu, perikanan itu, sekarang itu kan perikanan tidak melulu perikanan tangkap. Bisa saja lewat perikanan budidaya. Ya, betul. bisa saja lewat perikanan budidaya. Terus, perkebunan juga begitu, gitu loh. Perkebunan juga begitu. Memang Hidroponik juga. iya, lintas sektoral lah, lintas sektoral. Lintas kabupaten juga untuk pemasarannya. Kalau umpamanya sekarang kita penghasil bawang khas Sumeneb gitu loh kan ya. Ini kan beda dari harga juga beda, aroma juga beda gitu loh lah. Ini kan yang memang perlu dikembangkan. Kembangan khusus juga dibangunkan pasar agronya gitu loh kan ya. Terus diundang para pedagang-pedagang yang memang beli produk-produk kita gitu loh kan ya, mereka difasilitasi, dikasih apa gitu. Selama ini kan enggak gitu loh. Petani itu berjuang sendiri, nanam-nanam sendiri gitu loh, dijual sendiri kan seperti itu enggak. Produksinya juga biasanya untuk keluarga sendiri, tidak betul, dijual agree keluar. ya, saya setuju gitu lah kan ya. Jadi ini kan ini yang perlu dikembangkan gitu loh kan, perlu dikembangkan. Ya banyak lah. Jadi kalau kita lihat ya Sumeneb ini stagnan, pertumbuhan stagnan. Malah kalau dari bahasa ekonomi itu bukan growth, bukan bertumbuh, tapi mengkerut gitu loh. Ekonomi kita itu malah mengecil, bukan malah membesar, membengkak, enggak gitu, tapi malah mengecil gitu. Ini yang kalau kabupaten lain sudah mulai beranjak untuk maju ya, kalau kita tetap seperti ini terus ya kita malah terus ketertinggalan. Betul. Gitu loh, ketertinggalan. Dalam hal itu yang sebenarnya membutuhkan perhatian ini pemerintahnya sendiri atau masyarakatnya nih dalam hal perekonomian. Loh, kalau ekonomi itu kan tergantung dari kebijakan, Kita sudah banyak belajar dari sejarah ya, kalau dari pemerintah ya, kalau banyak dari sejarah. Dari orde baru, dari orde lama ke orde baru ke orde reformasi, ini sampai ke orde demokrasi yang ultra bebas seperti sekarang ini kan ya. Jadi kita kan banyak belajar gitu dari sejarah-sejarah itu gitu loh. Nah, dari sejarah-sejarah itu kita bisa ngelihat gitu loh, bisa merasakan apa ya yang dibutuhkan ekonomi ini untuk tumbuh itu apa gitu loh kan. Iya, terus bagaimana cara mendevelop gitu loh untuk membangun ekonomi yang sustainable, yang berkelanjutan, terus bisa dinikmati oleh kita saat ini dan anak cucu kita kelak gitu sebagai apa. Itu kan ini kan memang perlu pikiran besar lah dari pemimpin kita gitu kan gitu. Jadi kalau sekarang ini kita ngelihat ekonomi kita ini stagnan seperti ini, ya mungkin karena memang ada salah kebijakan gitu kan, seperti itu. Berbicara ekonomi tentunya yang sekarang nih masa pandemi tentunya sangat berpengaruh. Pelaku usaha sempat juga ada PSBB ditutup kayak gitu. Gimana nih pandangannya Bang terakhir? Ya kalau di PSBB seperti itu ya, PSBB itu memang sudah kewajiban para pengusaha ini untuk patuh dan menjalankan protokol kesehatan. Betul. Karena pasar kita ini percuma kita umpama ya bangun
bangun tempat wisata yang bagus dan elegan, bagus gitu. Tapi yang berkunjung tidak ada karena banyak orang yang sakit gitu loh kan. Iya. Jadi ini kan kita juga sebagai pengusaha, karena yang dilihat itu pasar. Pasarnya itu tidak boleh sakit, terutama sumber daya manusianya ini tidak boleh sakit gitu loh. Nah, akhirnya kita memang sadar di tengah kesulitan seperti sekarang ini, kita harus banyak membantu juga program-program pemerintah kita. Toh pemerintah kita ini juga pemerintah yang kita pilih gitu loh ya. Ya, jadi ini yang memang kita kita tekankan kepada teman-teman pelaku usaha ini yang bergabung di Kadin ini untuk sama-sama gitu ya, sama-sama ayo mendukung program pemerintah. Memang kita saat ini harus sulit gitu. Kita dalam kondisi sulit. Tapi suatu ketika ini sudah selesai pandemi ini, ayo kita bangkit bersama-sama. Betul. Oke nih, di closing dia karena terkait durasi juga. Kata terakhir untuk masyarakat tentang perekonomian, untuk pelaku usaha juga seperti apa nih Bang? Bagaimana? Kata terakhir untuk penutup nih, kata bijak, kata motivasi apa gitu loh. Ya, kita tidak boleh menyerah kepada keadaan. Betul. Ketika kita sudah melangkah, di situ kita harus bisa menetapkan arah dan tujuan kita, gitu seperti itu. Oke Bang Hairul, makasih banyak nih udah mampir di Ngopi 5 Detik, ngolah pikiran ya. 5detik.com, tercepat dan terpercaya. Luar biasa. Terima kasih sudah mampir di podcast ngolah pikiran 5detik.com. Ngopi ya, ngopi. Iya. Dan untuk teman-teman 5 detik jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe di YouTube-nya 5detik.com. Terima kasih. Jumpa lagi di podcast selanjutnya bersama saya.